Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Welcome back to channel Asia Live Entertainment dalam program Horor Lagi. Udah siap merinding? Di episode horor lagi kali ini gue masih sama Vicky ya, Vicky ya. Kita mau bahas kelanjutan dari perjalanan pulang dari Jogja ke Ngawi, di mana si Vicky itu ngalamin banyak banget kejadian-kejadian dengan makhluk astral. Dan ternyata tadi Vicky juga cerita sama gue selama dia sudah sampai di Ngawi ini ya, itu Vicky ngalamin lagi, ternyata masih berkelanjutan tuh cerita-cerita horor yang dialamin oleh Vicky. Langsung aja kali ya Vicky, lo coba ceritain gimana sih yang tadi. Jadi kan selama udah sampai di Ngawi ini itu ya? kan udah nyampe Ngawi. Pagi, sakit itu kan kemarin kan? Paginya gue sakit. Iya. Paginya gue sakit, itu nggak ada orang di rumah sama sekali. Gue udah pada badan tuh udah panas dingin. Jadi gue sih mikirnya efek karena hujan ya, karena kehujanan dari Solo, ya kan, dari Solo sampai Ngawi. Itu tuh dari badan baju basah sampai kering lagi loh. Jadi kemungkinan karena itu. Kan rumah gua itu tuh toko ya kan. Jadi ada yang suka beli-beli gitu. Untungnya salah satu kerabat gua tuh datang lagi mau beli sesuatu gitu. Udah tuh akhirnya dipanggilin orang, bawa tuh ke puskesmas. Nah, puskesmasnya ini ada di pinggir jalan raya, jalan sambung antara Madiun ke Ngawi. Nah, itu gua dirawat. Ternyata gue positif sakit trombosit, gue turun. Oh, DBD. Nah, belum ketahuan nih antara DBD sama tipes, belum ketahuan. Jadi otomatis gue diinepin, suruh nginep. Nah, di situ ya udah dong, pasrah gue. Mau apa? Niatnya mau liburan malah sakit gitu kan. Ya udah kan, pasrah aja. Udah tuh tidur aja, akhirnya tidur sampai malamnya. Nah, ini di malamnya ini kejadiannya gua tidur tapi ngerasanya kebangun. Gua nggak bisa gerak. Jadi apa orang bilang sih ketindihan ya. Soalnya gue sampai teriak-teriak gak ada yang denger. Gue teriak, ngerasa teriak nih, tapi gak ada yang respon. Gue teriak kenceng loh ya, pak, mak gitu kan, kenceng, tapi gak ada yang respon. Saat itu gak ada yang nungguin lo. Jadi di situ tuh di depan ini pintu itu ada orang. Gue lupa ini ibu gua apa bapak gua gitu kan. Posisi masih bapak ibu gua yang ada di situ. Itu kan. Terus sampai akhirnya gue nyoba ngerakin diri gitu loh. Gue nyoba nengok, gak bisa. Gue coba, wah ini fix ini ketindihan gitu kan. Sampai gue tuh nggak sengaja ngelihat pintu gitu kan. Gue kan manggilin bapak gue tadi kan, itu kan. Taruh gue lupa bapak atau ibu gitu kan. Gue manggilin, ada yang ngintip. Ya kan, ada yang ngintip. Tapi masih kayak samar-samar, ini orang bukan gitu kan. Ini orang bukan gitu kan. Sampai akhirnya yang ngintip tadi hilang plus tahu-tahu muncul lagi, tapi udah di ruangan gue. Sosoknya tuh dia tuh cewek, ya kan, nggak ada mukanya, rata, nggak ada mukanya, tapi bajunya lusuh gitu. Terus sekelebat lagi hilang, tapi makin deket. Pas ngedekat, mulutnya tuh ngebuka. Yang awalnya nggak ada sama sekali, mulutnya buka, retinanya tuh buka juga. Jadi kayak matanya tuh putih doang, nggak ada retinanya gitu loh, nggak ada pupil hitamnya itu loh. Jadi buka, tapi ngelebar gitu sampai nutupin leher si ininya, mulutnya. Terus kukunya juga manjang gitu, tapi berdarah-darah. Ngedekat sampai mau ngecek gue. Gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue cuma nyebut aja Allahu Akbar gitu kan. Udah deket sama gue, udah diginiin banget, udah di mau leher gitu kan. Terus bapak gue masuk, gue bisa noleh, hilang. Terus habis itu gue marahin bapak gue.
Gue manggil kenapa nggak ada yang respon sih itu. Apaan? Lu diem aja dari tadi, lu tidur gitu. Tuh, terus habis itu, wah, emang bener ketindihan nih. Tapi kok ketindihan kayak real banget gitu kan. Suasananya tuh kayak lampunya tuh kayak nyala, redup, nyala, mati, redup, mati gitu loh. Gimana? Hawanya dingin atau gimana? Hawanya tuh udah gak enak banget, kayak gimana ya? Ngelekep. AC yang udah disetel paling bawah itu lebih dingin dari itu. Dingin banget. Padahal gue udah selimutan loh ya. Selimut sampai bawa dari rumah. Jadi khusus gue diselimutin lagi. Double tuh. Tapi dinginnya masih nusuk. Itu. Setelah itu gimana ya? Udah tuh habis itu gue, karena gak dipercaya sama bokap gue, ada kejadian begitu, gue tidur. Udah lanjutin tidur aja, gak ada apa-apa gitu. Nah habis itu paginya gue bangun terus dengar di samping ruangan. Jadi tuh gue satu ruangan tuh, seingat gue tuh di gedung itu tuh ada 6 apa 8 ruangan gitu. Nah samping gue itu ada ruangan lagi. Gue tuh sendirian di satu ruangan ini ya, nggak ada lagi. Sampingnya tuh kosong. Ada 2 kan biasanya kan. Nah ini yang satunya kosong, tapi di ruangan sebelah tuh ada orang ngomong. Jadi kayak ada yang ngetok gitu, tok gitu kan, masuk gitu kan. Dia masuk. Terus nih ibu-ibu ngomong gini. Kalau di Indonesiain ya, terus dia bilang gini, cepet sembuh ya mbah, cucu-cucunya udah nungguin tuh di rumah gitu kan. Si mbahnya jawab, iyo. Kalau dijawain gini nah, kayak ndang mari geh mbah gitu kan, putu-putunya pun nunggu teng griyo, nah gitu kan. Itu udah tuh, yaudah gue cuma nyuri denger doang kan, sampai lek gue datang nih, lek sama Yung tuh kayak bude. Kalau gue nyebutnya Yung ya. Bude gue tuh datang bawa makanan, ya kan. Terus gue dari setelah itu gue nanya, Yung itu di samping sakit apa, gitu kan. Maksudmu apa sakit? Yang di itu tuh udah pulang tadi pagi sebelum ini. Kamu denger jam berapa? Lah baru aja dengernya gitu kan. Emang ngomong apaan gitu kan? Ya itu ada yang jenguk gitu kayaknya. Anaknya kali gitu kan, ngobrol gitu kan. Ngomong apa sih? Dia tuh udah meninggal, dibawa pulang tadi pagi. Jadi intinya ruangan itu nggak ada. Iya, jadi intinya dari kemarin tuh masih ada orang gitu kan. Paginya udah nggak ada orangnya. Ketika lo dengar suara itu sebenarnya udah nggak ada orang. Udah nggak ada orang. Jadi merinding aja. Terus setelah itu? Nah terus habis itu sih lama nggak ada kejadian ya, udah biasa aja tuh. Tapi sampai di hari ke-6 gue kan bosan banget, bosan ya, jenuh lah ya. Sampai 6 hari nggak ngapa-ngapain di itu doang. Dan gue was-was ya, karena gue masih ada urusan di kampus sebenarnya, banyak organisasi lah, kuliahan lah gitu kan. Udah pikiran udah kemana-mana, gabut. Saking gabutnya gue keluar pagi, kira-kira subuh gue keluar di pelataran gedung. Nah gue duduk di pelataran itu tuh, duduk aja udah nikmatin embun gitu kan. Cuma ada embun, wah lagi enak kan subuh kan, embunnya enak banget, sejuk gitu kan, masih rindang, masih banyak pohon gede gitu, enak aja hawanya. Gue lihat sisi kiri gue tuh ada musola yang memang buat sholat para ini ya. Jadi tuh ini musola tuh sebelah kiri gue sini, jadi tuh kayak bentuknya L gitu kan. Ini gedung gua, terus di sini tuh ada musola di sini. Nah di sini, di samping sana tuh ada gedung lagi. Di situ di samping gedung mah banyak ada beberapa pasien. Jadi ada yang inilah nemenin gitulah, ya kan. Nah di situ tuh kayak orang-orang pada masih habis sholat, sampai habis orang sholat tuh udah habis. Tuh udah nggak ada siapa-siapa, gue masih duduk aja kayak orang bengong gitu kan, kayak orang cengong gitu kan, nikmatin ini banget gitu kan. Udah sampai akhirnya ada angin kayak mapras muka gue. Kaget dong gue. Kaget lah, kok ada begituan, aneh banget, ini apaan gitu kan. Terus gue lihat pohon dahan yang nggak ada yang gerak, nggak ada angin, nggak ada apa, cuma ada embun. Jam segitu angin tapi mapras muka doang anjir. Itu masih hawanya dingin. Hawanya ya kayak push gitu nah.
tapi ke muka, bukan ke badan ya, muka doang, bus gitu. Anjir ini apaan gitu kan. Gak lama dari itu, dari musola ada sekelebat lewat ngelintas ke gedung sebelah. Jadi bus gitu, siluet gak kelihatan banget sih, kayak asap hitam gitu, tapi cepet ya, kayak fus gitu doang. Udah habis itu tuh gue langsung buru-buru masuk, karena ya udah anjir, masih sepagi itu anjir ada kejadian begituan gitu. Udah gue masuk langsung. Oke. Nah terus habis itu ditanyain kan sama bokap gue, dari mana gitu kan. Tadi dari luar gitu kan, udah mau kencing aku gitu kan. Gue gak ceritain, soalnya tadi dari kejadian awal mereka gak pernah percaya omongan gue gitu kan. Gue diemin aja udah. Oh. Subuh-subuh padahal. Subuh loh ini gitu kan. Oke. Terus gak lama dari itu gue skip ke malam ya. Malamnya ada kejadian lagi. Ini yang menurut gue apa ya, lebih serem sih. Soalnya itu real, gue sadar lagi main HP di ruangan sendirian, gak ada orang. Kira-kira jam 9:30 ada suara kayak kretek gitu. Di mana? Di pintu, di tembok? Di pintu ada ventilasi nih, atasnya kan ada tembok. Di situ kretek kayak ngebelah tembok gitu loh. Oke. Kayak ada yang mau masuk gitu. Bener muncul. Ada sesuatu yang muncul, nggak kelihatan awalnya. Terus tahu-tahu siu gitu. Terbang ke gua, kepala doang. Diiringin kayak bau rambut kebakar, tau nggak? Oh. Oke. Ya jadi seruangan itu tuh baunya udah kayak bau rambut kebakar doang. Ini ruangan lumayan gede ya, tapi nyengat banget. Wow. Kepala doang. Terus kepala doang. Dia tuh kayak mainin gigi terus kretek gini loh, mainin gigi gitu. Suaranya tuh bikin ngilu, tau nggak? Suaranya bikin ngilu. Terus yang tadi keretakan tembok itu tadi, itu kayak ngeluarin darah gitu. Terus yang bikin makin serem lagi, gua tuh ngelihat lampu kayak gimana ya, ngeredup sendiri, tapi ngeredupnya tuh pelan gitu. Dia makin dekat, ngilang di samping gua dong. Oke. Jadi ngilangnya tuh nggak kayak plus hilang tuh nggak, kayak pelan hilang, ngikutin lampu redup tadi. Lampunya redup, dia ikut hilang. Tahu-tahu di samping gua. Gua masih ingat mukanya ya. Dia tuh kayak wujudnya tuh rambutnya kebakar, kayak orang habis kena apa ya, kena bakar gitu. Nah pokoknya dibakar, orang dibakar gimana sih? Kayak lo pernah lihat kambing dibakar nggak? Kayak gitu nah, ya kan? Itu maaf ya, otaknya kelihatan, tapi kebakar. Terus giginya itu keruncing semua, taring semua. Yang bikin gua nggak tahan itu tuh lidahnya tuh ngejulur sampai ke dikit leher gini gua. Oke. Nah sampai di situ gua nggak bisa, gua sebenarnya bisa gerak, tapi gua diem sambil baca sebisa gua baca. Kayak yang gua inget baca ayat kursi itu dulu. Itu udah, ya Allah nih gue kalau mati jadi apa gitu kan. Ini yang datang ini siapa ini sebenarnya gitu loh. Itu dia mandangin lo. Udah mangap gitu, udah lidahnya udah ngejulur banget, tapi kepala doang. Udah bukan mandangin lagi, di samping gue banget, ngeliatin gue juga mau lihat juga, ngelip aja gitu, ngeliatnya gede-gede aja kayak, udah. Sampai akhirnya gue lupa ya, ada yang masuk ke ruangan, dia hilang. Gue lupa siapa yang datang. Itu ada berapa lama tuh? Lumayan. Di samping lo kayak gitu. Lumayan. Ya anggap aja dari. Ya, walaupun sebentar juga ibarat kata jadi kerasa lama. Iya. Ya? Gila. Dipandangin sama makhluk kayak gitu. Bukan mandangin doang, udah kayak mau makan gue gitu. Dan itu masih kerasa itu suaranya kertek-kertek. Iya kan. Kertek giginya. Mainin gigi dan. Berarti dia mainin gigi sembari
lidahnya ngejulur kayak gitu, gimana? Kayak bersinggungan gitu. Lidahnya ngejulur tapi suara giginya masih bikin ngilu. Gimana sih? Aneh gak sih? Iya gak sih? Di situ tuh udah nggak ada, ini udah nggak beres gitu kan. Udah tuh abis itu gue dikasih makan kan, suruh makan. Udah gue buru-buru tidur. Terus akhirnya udah gue tidur nih, udah agak nyaman, paginya nyaman gitu, nyaman. Udah nggak ada apa-apa tuh paginya. Siangnya nih lagi makan banyak nih. Ada le gua, yong gua, bapak ibu gua gitu kan, lesehan gitu di depan ini, di ruangan gua. Lagi makan bareng, makan siang bareng gitu. Gua juga lagi makan. Anehnya, yang ini agak dibilang lucu, ya lucu sih sebenarnya. Jadi di belakang le gua dia tuh di dekat pintu gitu, tapi nggak nyender gitu nah. Le gua yang cewek. Itu tuh di belakangnya ada orang ikut makan, tapi gue nggak tahu itu siapa. Ikutnya makan cewek. Nggak kenal itu keluarga atau bukan? Bukan, nggak kenal. Gue nggak kenal itu siapa. Cewek pakai daster warna merah kalau seingat gue, terus rambutnya tuh hitam biasa, terus agak disanggul gitu nah. Orang desa rambut disanggul gimana sih modelnya, di cepol gitu ya, jadi digituin doang. Itu tuh dia makan aja, udah makan. Terus sambil pas itu gua kan ngeliatin dia kayak sambil bengong gitu. Nih orang siapa gitu, sambil mikir dalam hati gitu kan. Ini orang siapa? Dia nengok gua gini, terus sambil senyum, sambil gini doang. Udah balik lagi. Udah dong, terus gua kayak malingin gitu, terus ikut makan nyoba makan lagi gitu kan. Pas gua lihat lagi nggak ada. Dan lo masih nggak ngerti itu siapa. Sampai detik ini gue nggak ngerti. Kalau memang dia manusia, anggap aja lah itu tamu. Seenggaknya keluarga gue pasti bakal fokus ke dia dong. Kalau lagi makan pun ya. Soalnya ya orang tamu, orang lain bukan keluarga datang, nggak mungkin dong kalau nggak diajak ngobrol walaupun sedang makan. Itu logika gue ya. Tapi di sini keluarga gua itu tuh kayak asik sendiri ngobrol sama keluarga sendiri gitu, nggak sama sekali menghiraukan dia, kayak nggak ngelihat itu orang beneran di situ, nggak gitu loh. Itu sih anjir, gua masih merinding. Dibilang lucu sih ya, maksudnya emang lo nggak memastikan ke keluarga gitu? Nggak. Dan lo nggak cerita yang lo alamin ini? Nggak. Yang lo alamin barusan yang perempuan itu? Nggak, sama sekali gua nggak cerita. Cuma ya yang bikin lucu ya, emang iya ya ada makhluk begituan yang bisa lapar terus numpang makan gitu. Gue masih nggak bisa mikir sih, itu aneh sih bagi gue, aneh tapi ya lucu gitu. Tapi itu hari terakhir lo di rumah sakit berarti? Besoknya, jadi gue lanjutin nih. Ini kan siang ya, terus malamnya masih ada gangguan lagi nggak? Malamnya itu berarti udah hari ke-7 ya berarti ya. Malamnya itu tuh ada lagi, tapi di ruangan itu, ruangan yang tadi aku bilang di awal itu, ada yang suara minta tolong, bapak-bapak lagi. Tolong suster, tolong, aku nggak kuat bilang gitu. Gua ini orang bukan pasien baru kah gitu. Gua mau mastiin itu orang bukan, gak berani. Gua udah diem aja udah. Sampai akhirnya ada lek gua masuk, gua nanya lagi kan, lek, ada pasien baru kah? Pasien baru apaan? Udah dibilangin di sini, di gedung ini, di ruangan ini, itu tuh cuma lu doang yang lagi dirawat. Rinding gua. Oke. Udah gua shock lagi. Wah, emang bener ini. Ada yang aneh nih di ruangan samping gitu kan. Udah tuh gua nggak bisa tidur. Gua udah kepikiran aja, udah nggak bisa tidur sama sekali. Main HP sampai baterainya habis, sampai kira-kira sampai jam 12:30 kali ya. Ada 12:30 kali. Itu suara minta tolongnya laki-laki perempuan? Cowok, mbah. Minta tolong. Kayak rintih-rintihan gitu lah suaranya. Oh, suaranya kecil berarti. Tolong gitu.
Oke. Tapi udah. Nggak lama itu soalnya suaranya juga. Soalnya nggak lama dari situ lek gue masuk kan. Itu tadi kayak apa ya? Kayak ngasih gue teh hangat apa ya, kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah ingat ya, gue lupa inget. Terus habis itu gue ditinggal lagi. Terus kan udah 12:30 tuh. Lele gue udah pada tidur. Terus bapak sama lele gue yang cowok tuh kayaknya keluar deh gitu kan. Gue nggak inget. Gue lupa inget. Itu ini yang klimaksnya sih bagi gue sih agak aneh. Ada yang datang kakek jalannya tuh agak pincang, agak pincang. Dia pakai peci, terus pakai batik warna hijau agak coklat gitu. Nah jalannya pincang tapi jalannya pelan gitu, pelan terus duduk di samping gua terus nepuk gua nih. Udah nggak apa-apa, besok kamu sembuh kok, besok kamu bisa pulang kok. Jadi kalau dijawain wes gak apa-apa, sesok wewe iso mulai kok. Dah tuh habis itu tuh kayak, wah ini orang maksudnya apa gitu kan, ini orang bukan gitu kan. Dia keluar, pokoknya nggak lama habis nepuk itu dia keluar aja udah. Gue nggak bisa mastiin ini orang apa bukan, tapi habis itu tuh gue kayak udah gampang tidur aja. Tahu-tahu ngantuk tidur, tahu-tahu pagi gitu kan. Terus besoknya gue udah boleh pulang, udah bisa pulang, sembuh. Padahal di malam itu posisi gue itu trombosit belum boleh pulang, maksudnya trombosit masih belum normal. Jadi badan masih nggak enak sebenarnya. Nah, yang bikin agak gimana ya? Ini yang menurut gue tuh masih bikin gue mikir, kok bisa? Itu tuh gini, tahun 2019 kemarin, September, pastinya gue lupa tanggalnya, antara tanggal 17 apa tanggal 21 ya. Itu gue cerita, soalnya kan gue lagi bahas cerita ini. Gue buatin cerita di Kaskus. Oke. Nah, yang perjalanan pulang kan udah kelar tuh, ya kan. Gue mau nulis ini cerita, baru dapat bab 1, chapter 1 sampai yang tadi itu tuh gue bahas ke grup keluarga. Itu ada gue, adik gue 2 kan. Gue cerita, ini mau dibahas kan ya gitu kan. Terus adik gue nyeletuk, yang adik gue yang kecil, yang bontot, nyeletuk, yang ini tuh sebenarnya mas tuh dibawa ke rumah sakit, nggak di puskesmas doang. Loh kok bisa? Kok gue nggak inget gitu kan? Kok bisa nggak inget? Loh kamu yang ngeluh sakit trombosit nggak naik, terus si ini ya dokter yang puskesmas bilang udah nggak bisa nanganin, lu harus dipindahin gitu kan. Lu tuh dinaikin ambulan gitu, sampai dibawa ke rumah sakit. Anehnya gue nggak inget bagian itu. Jadi sebenarnya tuh lo nggak cuma di puskesmas ya? Iya, yang bikin agak ini tuh di situ. Terus yang bikin aneh lagi, seingat gue tuh berarti gue dirawat cuma 7 hari 8 hari ya 7 hari deh ya 7 hari. Dan ternyata gue dirawat di rumah sakit itu lebih lama dari itu. Masih ada 2 mingguan di sana di rumah sakit itu. Oke. Soalnya adik gue yang pertama, dia kan di pesantren, sempat jenguk juga. Negesin kalau emang ini bener, lu tuh dirawat di rumah sakit, bukan di puskesmas doang. Yang bikin aneh kenapa gue nggak inget sama sekali bagian itu. Sama sekali nggak inget. Cuma yang malah gue inget tuh, gue zaman kecil emang sempat sakit dan dirawat di rumah sakit itu agak lama. Ada kali 3 minggu juga. Sampai dikasih tabung gede gitu. Itu sih klimaksnya. Dan abis itu kan ya ini ya balik lagi ke ini ya, entah percaya atau nggak percaya ya, itu yang gue alamin sih. Tapi abis itu lo balik lagi emang sehat? Ya total sehat. Gitu. Ya tapi yang gue inget ya itu pas abis ditepuk
ya udah lu sehat besok gitu kan. Udah itu jelas momen Jelas lah ya. banget momen sorenya itu udah boleh pulang. Sorenya itu udah boleh pulang dan pulang ke rumah, bener pulang ke rumah. Besok paginya jam 4 gue berangkat lagi dan di situ gue ada kejadian lagi. Non-stop lu ya. Ya ini yang bikin gue ngeri sih, maksudnya yang berangkat itu loh yang di rumah sakit. Kok bisa di rumah sakit berarti lo ada berapa hari tuh yang lo bener-bener gak ingat? Kalau adik gue bilang yang di rumah sakit itu ada 2 minggu, jadi total gue dirawat itu 3 minggu. Tapi mereka bilang gimana, lo sadar? Sadar katanya. Lo normal ngobrol? Gue yang teriak-teriak katanya pas gue udah nyerah itu, udah ini nggak kuat. Katanya gue yang teriak-teriak sampai dipindahin. Yang selama 2 minggu ini justru lu jadi pas mau dipindahin ke rumah sakit itu gue yang sebenarnya udah nggak kuat gitu loh, badan udah nggak enak gitu kan. Terus pas dicek dokternya bilang udah nggak bisa nanganin, mending dirujuk aja ke rumah sakit. Nah pas di rumah sakit katanya gue lebih rewel lagi. Itu jadi pertanyaan sih gitu. Iya emang bisa manusia bisa selama 2 minggu amnesia itu, amnesia bisa amnesia gitu. Dan aneh aja. Lo teriak-teriak gitu kan, maksudnya bersikap yang tidak ya udah nggak kuat gitu ya. Katanya sih kayak kepanasan apa gimana gitu, pokoknya udah gak enak banget badan. Tapi nggak ada beda, maksudnya apa lo bukan lebih diem ya, maksudnya beda gitu dari lo yang biasanya apa gimana? Enggak, yang setelah itu enggak, selama di rumah sakit itu lah gua dari keluarga gimana? Kalau dari keluarga sih bilang ya itu doang, cuman sih. Itu aja rewel gitu ya, rewel aja. Rewelnya ya kayak lebih sering sakit, muntah apalah segala macam gitu. Bahkan nih yang Ponari Sweat ya Ponari Sweat tuh kayak jadi minuman umum, minuman sehari-hari yang harus ada. Itu yang tadi kepala sih, itu yang menurut gue paling spooky ya. Ya sih. Dan lu dipandangin di sebelahnya gitu kan. Gue sumpah masih merinding cuma. Gue jujur nih cerita sambil nahan. Dan setelah itu lo sampai rumah pun juga masih ada kejadian lagi? Kalau di rumahnya sih enggak. Kalau kejadian di rumah mah udah biasa. Karena memang udah terbiasa ya. Di rumah tuh kejadian apa gitu kayak udah terbiasa. Terus tadi yang lo bilang apa tuh? Pas berangkat. Berangkat lagi ke Jogja. Itu mungkin kita kupas di episode berikutnya kali ya. Kan aku pernah bahas di yang perjalanan pulang. Harusnya kan lewat Sidowayah, subterminal Sidowayah, tapi gue mangkas jalan ke Walikukun kan. Nah, gue lewat situ. Dari perjalanan ke Jogjanya ini. Jadi gue lewat subterminal Sidowayah, ngelewatin Alas Mantingan yang Sidowayah itu sampai lebih spooky dari perjalanan pulang lo ke Ngawi apa? Ini bagi gue agak aneh sih, lebih ke aneh. Oh aneh. Oke. Ini thank you banget lo Fik, lo udah sharing untuk yang di rumah sakit ya. Next gue tunggu cerita lo, dan mungkin juga sobat horor lagi juga nanti nunggu cerita lo yang selanjutnya ya. Terus untuk sobat horor lagi dimanapun kalian berada, thank you banget udah nonton cerita Vicky selama tadi ini ya. Terus thank you banget dan juga ditunggu like, subscribe, komennya juga, kritik dan saran gitu. Dan barangkali ada dari teman-teman yang ngalamin kejadian yang sama atau yang semacam kayak gini, apalagi di puskesmas atau rumah sakit gini ya, boleh dong di share ke kita biar nanti bisa kita bacain kali ya. Kita bikin waktunya gitu buat bacain cerita-cerita kalian gitu. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman, ke rekan-rekannya semua. Selalu mampir channel SC Live Entertainment. Ditunggu kisah-kisah selanjutnya. Siap-siap merinding di horor lagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.